Hai Jaki, gimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sudah mulai terbiasa dengan kehidupan? Kalau dari saya juga sih, kalau dia menjalankan masih belum terbiasa ya, karena dari Jaki juga masih belum genap setahun di sini. Jadi masih banyak aspek-aspek yang Jaki belum mengetahui untuk masalah budaya dari peran Sunda dan cara bicaranya gimana. Jadi kalau dari Jaki kan bilang 100% aja juga, paling tidak 20% dari sini. Wajar banget. Udah dari kemarin baru pasti butuh waktu. Tapi saya senang kamu mau datang dan bercerita hari ini. Ngomong-ngomong, menurut kamu apa hal yang paling membedakan budaya asal kamu dan budaya di sini? Oke, jadi kalau masuk budaya mana? Kalau diceritain semua pasti bakal panjang, jadi singkat saja. Kalau misalkan masalah budaya, kalau bisa dibilang cukup mencolok masalah budaya di batas obrolan ya masalah obrolan semua pasti ngomongnya itu ya bentar-bentar sambil marah-marah ataupun sambil ngegas kalau orang sini ngomong. Tetapi kalau orang sini sejak Jaki ke Bandung atau pergi Cimahi, teman-teman jadi ngobrol halus besar jadi itu biasa. Beda misalnya dengan orang Sumatera yang sering Jaki ngobrol di masalah Jaki di Sumatera maupun Jaki di Bandung sekarang. Masalah ngobrolnya itu ya misalkan Jaki ngomong berkabar masalah mereka gimana atau masalah Jaki juga mereka jadi dia di Jaki gitu. Jadi masalah ngobrol ya mereka secara halus. Kalau masalah orang Sumatera ya setiap Jaki ngobrol ke orang Sumatera pasti jawabannya itu singkat, ngegas, marah-marah. Tapi maksud orang Sumatera ada yang marah-marah aja sebenarnya itu marah, tapi memang bahasa kultur mereka itu kan ngobrolnya memang gitu. Jadi misalnya dari teten mau ke Sumatera, tetapi dengan dengar logatnya cukup marah-marah atau ngegas itu mau dimaklumin karena kultur yang orang Sumatera memang begitu. Ya, saya paham banget. Tentu hidup di kota memang cenderung lebih cepat ya. Jadi kadang mungkin kabut di awal, tapi menarik juga untuk dipikirkan. Dari situ kita bisa melihat perbedaan gaya hidup dan nilai yang dianut. Kalau kamu sendiri, apa sih yang bikin kamu merasa nyaman atau justru nggak nyaman sama ada di sini? Oke, kalau ini maksudnya kenyamanan berarti Jaki maksudnya kalau soal pertemanan aja ya. Karena soal pertemanan di lingkungan Jaki ini sudah secara tentu sangat membuat Jaki nyaman karena misalkan Jaki kekurangan apapun itu dalam diri Jaki, kekurangan fisik atau apapun itu, pasti pertemanan di sini menambungi Jaki gitu. Jadi mereka setelahnya nyari teman itu nggak mandang fisik atau mandang ekonomi. Jadi sebenarnya Jaki ada kekurangan hal di ekonomi atau di apapun itu misalkan mereka itu tanya secara langsung. Jadi mereka nggak mau Jaki itu memikirkan masalah ekonominya sendiri. Jadi misalkan mereka nggak bisa membantu masalah ekonomi, padahal mereka membantu masalah solusinya di mana, cara membuat solusi itu gimana. Jadi misalnya Jaki ada beberapa hal masalah di dalam diri Jaki, pasti teman-teman Jaki langsung membantu, jadi langsung membackup Jaki supaya Jaki tidak tersendiri. Saya mengambil contohnya kayak acara Jaki kemarin, saya sendiri sebagai ketua pelaksana itu pasti Jaki stres, bingung sendirian, pasti pola tidurnya nggak cukup. Tambah lagi teman-teman Jaki ngeliat dan itu asa berbeda setiap hari sebelum hamil acara Jaki. Jadi teman-teman Jaki asa berbeda dari Jaki kenapa model, kenapa kayak pola tidur. Jadi Jaki ngobrol Jaki kemarin kenapa sih kayak kurang tidur, kurang sedih ngobrol di kosan ataupun gimana pun. Ya kita ngejawab ada pusing di acara Jaki sendiri. Tambah mereka membantu secara tenaga, jadi membantu secara tenaga, pola pikir, dibawa solusi dan lain-lain. Jadi yang itu untuk masalah acara itu udah bukan Jaki sendiri gitu. Jadi sharing ke teman-teman yang lain supaya di acara itu mencari solusi bagaimana acara itu berhasil tanpa Jaki sendiri merasa terbebani di acara itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya bisa bayangin kadang memang suasana seperti itu bisa bikin kita merasa agak sendiri ya. Tapi bagus banget kalau bisa mengenali perasaan itu. Sejauh ini kamu punya cara sendiri nggak buat jaga hubungan baik dengan orang yang punya kebiasaan begitu? Kalau untuk menjaga pertemanan
teh jadi punya sih kayak semisalkan itu temannya rada toksik, jadi nggak bakal misal ke teman toksik itu, tapi kayak mereka tuh ngomong apa sih, jadi nggak diintegratin gini. Jadi misalkan mereka ngomong toksik kemana pun itu pasti mereka tuh ngomong toksik ke satu orang pastinya, tapi jadi kan nggak ngeladenin supaya mereka tuh ya ngeladenin sendiri. Jadi kita masih menyatu dengan mereka, teman mereka. Tetapi misalkan mereka ada solusi untuk menjadikan orang atau gimana pun itu, jadi nggak masukin ke konsep mereka. Jadi ya kita nggak masuk ke dalam proses seperti itu sih kalau misalkan caranya. Wah, kamu keren banget ya. Kamu nggak cuma dulu sama menyesuaikan diri, tapi juga kamu menghargai diri kamu sendiri dan orang lain. Itu nggak semua orang bisa lakuin loh. Ya, terima kasih sih untuk masalah ini. Terima kasih. Itu sikap yang bagus. Kamu terbuka dan berani belajar. Kalau nanti ada hal-hal yang bingungin atau pengen kamu ceritain, saya selalu siap dengerin. Oke, terima kasih untuk podcast ini. Berarti dari saya sendiri pasti ada beberapa hal untuk di-sharingkan di masalah Jaki atau masalah hal kembali. Karena misalkan Jaki dipendam sendiri. Terima kasih kembali untuk menerima saya untuk sebelumnya. Terima kasih ya Jaki telah mau bercerita dan bagi jujur untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan.